Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk gabung di webinar malam ini. Perkenalkan, saya Ana yang akan menemani teman-teman selama acara berlangsung. Webinar kali ini kita akan ngobrolin topik yang sering jadi pembahasan di dunia arsitektur, yaitu dari layout hingga render 3D. Cara cepat membuat desain rumah berbasis AI di Cohome. Harapannya dari sesi ini teman-teman bisa dapat insight yang aplikatif, sekaligus juga solusi praktis bagi para desainer, arsitek, maupun siapa saja yang tertarik pada dunia desain berbasis teknologi. Sebelumnya, sedikit info, kegiatan ini diselenggarakan oleh APRI, yaitu Asosiasi Profesi Rekayasa dan Industri. APRI merupakan wadah kolaborasi bagi para profesional, praktisi, akademisi, dan pelaku industri di bidang rekayasa dan industri. Sejak diinisiasi pada tahun 2022, APRI berkomitmen untuk mendorong peningkatan kompetensi, inovasi, serta sinergi antara dunia pendidikan dan industri. Nah, buat teman-teman yang pengen banget nambah relasi dan upgrade skill, nanti boleh banget gabung jadi anggota APRI. Info lengkapnya bisa dicek langsung di website APRI stripid.org atau nanti akan aku kasih linknya di kolom chat. Selama webinar, mic peserta kami nonaktifkan dulu ya. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat, nanti kita bahas di sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kita masuk ke materi utama. Dengan hormat, saya persilahkan Ibu Sabrina Oktavia Rahayu SARS untuk memulai. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk moderator Ana, akan saya mulai presentasinya. Baik, eh, yang pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sabrina Oktavia Rahayu, SR. Saya merupakan instruktur arsitektur dan sipil dari perusahaan PT Rezeki Mekanik Indonesia atau yang bisa disebut Dokter Mekanik Academy. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi pembelajaran yaitu dari layout hingga render 3D, yaitu cara cepat membuat desain rumah berbasis AI di Cohom. Cohom ini biasa kita kenal dengan website ya, teman-teman. Untuk lisensi dan sertifikasi saya memiliki sertifikat dasar K3 yang diselenggarakan oleh PT Rezeki Mekanik Indonesia. Selanjutnya yaitu saya memiliki sertifikat MBKM dari proyek apartemen Astana Kemang dari kampus saya yaitu Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta. Dan selanjutnya yaitu saya memiliki sertifikat pengabdian masyarakat. Jadi ada beberapa kegiatan pengabdian. Selanjutnya ada sertifikat pelatihan BIM yang memang diselenggarakan oleh pihak kampus. Baik, untuk pengalaman kerja di sini saya belum memiliki banyak pengalaman kerja dikarenakan saya memang baru lulus tahun ini.
Jadi pengalaman kerja saya yang terbaru yaitu saya bekerja di PT Rezeki Mekanik Indonesia yang saat ini saya sedang laksanakan sebagai instruktur arsitektur dan sipil. Selanjutnya yaitu saya pernah menjalani magang di PT Sintesis Kreasi Bersama. Jadi, Dokter Mekanik Academy itu merupakan lembaga pelatihan resmi di Indonesia yang terdaftar sebagai lembaga pelatihan kerja di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, Vokasional, Identification Number, dan lembaga kursus dan pelatihan LKP di bawah Kementerian Pendidikan Nomor Pokok Sekolah Nasional K999404. Kami ini fokus pada pengembangan keterampilan teknik modern berbasis industri, khususnya di bidang teknik dan engineering. Jadi Dokter Mekanik Academy ini juga menjalin kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi tingkat nasional dan internasional. Baik, apa sih itu desain 3D dan peran teknologi di era modern? Jadi, desain 3D ini mempresentasikan ruang dalam tiga dimensi, yaitu ada panjang, lebar, dan tinggi untuk visualisasi interior dan eksterior secara realistis. Jadi dibandingkan dengan dua dimensi, desain 3D ini memungkinkan pengaturan furnitur, terus juga material, warna, pencahayaan, dan juga bayangan. Sehingga konsep ruang ini dapat dipahami dengan lebih akurat dan memudahkan komunikasi antara desainer, kita nih sebagai arsitek, dan juga klien kita nanti ke depannya. Selanjutnya, karena di webinar ini saya memperkenalkan KOHOM, jadi KOHOM itu tuh apa sih? Mungkin sebagian teman-teman ada yang udah pernah dengar atau nggak asing ya sama KOHOM. Kalau di dunia arsitektur, KOHOM ini tuh merupakan platform desain dan visualisasi 3D berbasis cloud yang memungkinkan pembuatan denah dua dimensi menjadi model tiga dimensi secara otomatis. Jadi, satset gitu kalau misalkan kita membuat desain dua dimensi, nanti desain 3D-nya udah ada langsung. Jadi kita nggak perlu bikin desain 3D-nya lagi. Nah, platform ini juga mendukung desain interior maupun eksterior yang dilengkapi library furnitur dan materialnya tuh yang lengkap. Dan juga ini mempercepat proses desain. Pohon ini juga menyediakan fitur rendering cloud berupa gambar, video, dan workflow 360 derajat dengan hasil foto realistik. Nanti hasilnya akan saya paparkan. Lanjut, workflow dasar Kohom ini yang pertama itu ada floor plan, seperti yang biasa arsitek kerjakan. Yang pertama-tama itu pasti kita bikin denah dua dimensinya dulu. Dan nanti hasilnya udah otomatis ke model 3D. Terus yang selanjutnya ada furnishing dan material, yaitu menambahkan furnitur dari library 3D dan menyesuaikan material serta layoutnya. Lanjut, yang ketiga itu ada AI Assist Design. Ini menggunakan template atau AI dekorator untuk menghasilkan desain awal secara cepat. Jadi, semisalkan nanti gambarnya tuh masih kosong, terus kita mau bikin dapur nih. Nah, si Kohom ini udah ada desainnya, udah ada template-nya. Jadi kayak tinggal ditaruh gitu. Tinggal ditaruh, nanti tinggal kita edit-edit sesuai dengan desain yang kita inginkan. Jadi teman-teman bisa membuat desain sebuah ruangan itu secara cepat dan juga visualisasi dan renderingnya ini bisa diatur dari mulai pencahayaan, kamera, dan ambience-nya. Lalu bisa melakukan rendering gambar
terus membuat video atau workflow dan itu berbasis cloud. Jadi tidak memakan penyimpanan teman-teman di laptop. Lanjut, revisi dan presentasi ini dapat dilakukan dengan cepat dan hasilnya itu siap digunakan untuk presentasi maupun untuk portofolio. Lanjut, keunggulan Kohom itu apa sih? Kohom itu keunggulannya yang pertama ini ada all-in-one platform. Seluruh proses desainnya ini hingga visualisasinya dalam satu software. Dan renderingnya itu cepat, hasilnya fotorealistik dalam waktu yang singkat. Jadi teman-teman gak perlu nunggu sampai 1 jam untuk hasil render yang bagus. Hasil paling 5 menit itu juga udah bagus hasilnya. Dan ini tuh berbasis cloud, jadi tidak membutuhkan perangkat dengan spesifikasi yang tinggi. Jadi kalau misalkan teman-teman emang memiliki laptop yang spesifikasinya standar, yang enggak mensupport rendering, itu masih bisa kita render di Kohom. Kalau misalkan di bidang arsitektur kan biasanya membutuhkan spesifikasi NVIDIA atau yang lainnya, yang dimana itu emang dibutuhkan buat render. Tapi di Kohom ini nggak perlu pakai itu. Jadi semua laptop, semua device itu bisa pakai render, dipakai untuk render dan membuat animasi. Dan juga fleksibel dan lengkap. Library-nya itu banyak. Ada kayak misalkan kita cari furnitur, terus kelengkapan di eksteriornya, jendela-jendelanya, struktur-strukturnya, mau bentuk atap yang kayak gimana, atau nanti di finishing seperti plafon, itu ada macam-macamnya teman-teman. Dan juga Home ini bisa kita membuat desain itu pakai teknik prompting, yang dimana kalau misalkan kita zaman sekarang nih kita sering kenal, kita ngetik kata-kata itu tuh udah ada nanti hasilnya. Jadi AI prompting ini merupakan perintah dalam bentuk teks. Jadi untuk menghasilkan layout, terus juga gaya, desain, warna, dan pencahayaannya itu sudah otomatis diatur oleh Kohom. Jadi AI ini membaca jenis ruangan, struktur ruang, dan juga kebutuhan desain teman-teman. Lanjut, fitur pendukungnya ini ada 3. Ada 3 fitur pendukung. Yang pertama AI dekorator, layout, dan gaya otomatis. Jadi, jika teman-teman sudah membuat sebuah ruangan, ada dinding, ada pintu, tapi isinya masih kosong. Nah, itu nanti kalau teman-teman ketik dengan prompt, itu sudah ada nanti isinya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Konsepnya seperti itu. Dan juga ada fitur yang kedua, yaitu AI design. Jadi bisa menggenerate desain dari prompt, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Dan juga ada AI lighting. Di sini kita bisa mengoptimasi pencahayaan, yang dimana pencahayaannya itu bisa diatur melalui AI. Jadi, Kohom ini memang cocok untuk pemula, seperti itu. Struktur promptnya ini bisa terdiri dari jenis ruangan, misal jenis ruangannya tuh ruangan apa, living room, terus gaya desainnya minimalis, terus elemen pendukungnya semisalnya warnanya mau kayak gimana, materialnya apa, lightingnya apa, layoutnya yang kayak gimana, itu nanti bisa teman-teman input di promptnya. Untuk membuat prompt itu bisa dibantu dengan ChatGPT ya teman-teman atau AI yang lainnya. Lanjut, penulisannya ini ada teknik efektifnya. Yang pertama, 1 sampai 2 kalimat, jadi harus fokus gitu, desainnya mau ke mana. Terus juga ada gaya utama,
dan juga menggunakan deskriptor visual. Semisalkan ada kata-kata warm lighting atau open layout. Nah, ini yang di sebelah kanan ini merupakan hasil render dari Kohom. Jadi, hasilnya serealistis ini tanpa membutuhkan perangkat yang besar, perangkat yang software yang berat-berat gitu. Itu tuh nggak usah. Dan juga manfaatnya itu apa sih? Desainnya itu yang pertama, jadi lebih cepat, dan juga eksplorasi gayanya itu mudah. Jadi mau dipindah ke kanan, ke kiri itu tuh gampang. Dan juga efektif untuk presentasi ke klien. Seperti itu. Jadi Kohom ini tidak hanya mendukung laptop, tapi nanti kalau misalkan teman-teman mau mendesain di iPad, di tablet, itu tuh bisa jadi presentasi ke klien lebih mudah. Seperti itu, teman-teman. Dan juga modeling dan furnitur ini bisa di custom. Jadi konsepnya itu ada model mesh 3D. Jadi ini tuh udah ada di library-nya Kohom. Jadi objeknya ini bisa diatur dari segi skala, rotasi, posisi, dan material. Terus juga kita bisa menggunakan library bawaan dari Kohom ataupun mengimport model custom, misalkan ada file yang didukung oleh Kohom seperti dari SketchUp itu bisa kita import ke Kohom ini teman-teman. Jadi struktur modelnya ini bounding box seperti ini, seperti yang di kanan ini. Terus itu ada material slot, yaitu bagian objek yang bisa diganti material, material editor, ada pivot point, dan LOD. Dan furnitur dan dekorasinya ini yang pertama ada library dan furniturnya ini lengkap, ada interior dan juga eksterior. Dan penempatannya itu mudah dengan drag and drop. Jadi untuk pemula yang ataupun bahkan yang bukan arsitek, itu bisa banget kita ngedesain. Semisalkan kita membutuhkan desain ruangan, kita ingin merenovasi ruang tamu. Tapi kita nggak bisa nih manggil arsitek atau pengen coba-coba desain sendiri gitu. Nah, itu tuh bisa teman-teman buka website Kohom, terus nanti ada template living room yang bagus tuh seperti apa, ukurannya juga bisa disesuaikan dengan ruangan teman-teman. Jadi yang bukan arsitek pun bisa bikin desain sendiri seperti itu. Dan ini rendernya itu fotorealistik interior dengan AI enhancement. Jadi bisa teman-teman lihat di sini ada before dan after. Kalau teman-teman lihat di sini, before-nya itu masih kayak gini nih, masih kurang realistis lah ya. Tapi di sebelah kanan ini after-nya jadi bagus, lighting-nya oke, realistisnya bagus, dan terlihat ya seperti ini, seperti nyata gitu. Namun memang kelemahannya untuk menghasilkan foto yang tidak ada watermarknya itu berbayar, teman-teman. Tapi kita bisa menggunakan fitur yang lainnya itu udah sangat berguna, jadi tidak perlu membayar. Jadi kalau misalkan mau download ya ini ada watermarknya seperti itu teman-teman. Nanti watermark ini bisa dihilangkan jika kita upload di Gemini, minta Gemini untuk menghapus watermarknya. Itu tuh bisa banget. Dan yang di sini saya ingin jelaskan, manfaat render fotorealistik yang pertama itu bisa membantu klien memahami desain secara visual. Jadi teman-teman gak perlu menunjukkan gambar konstruksinya karena kan klien tuh pasti butuh desain yang udah jadinya nih kayak gimana. Nah, itu tuh mudah dipahami secara visual. Terus juga mengurangi kesalahan desain dan mempermudah revisi dan juga mempercepat persetujuan dan juga mempercepat persetujuan konsepnya. Terus yang pertama,
Dan selanjutnya itu ada teknologi rendering Kohom. Jadi yang pertama ini ada cloud-based rendering tanpa hardware yang tinggi, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman. Dan selanjutnya itu renderingnya cepat hingga resolusi tinggi, terus outputnya ini beragam. Ada gambar, ada video, terus juga ada panorama. Dan juga AI-nya ini mendukung untuk layout, gaya, maupun lighting. Jadi konsepnya bisa disesuaikan. Nah, jadi ada workflow render dan tipsnya nih biar hasilnya tuh maksimal. Yang pertama itu siapkan modelnya. Kalau modelnya udah siap, lanjut kita tambah furnitur dan juga kita dekor. Dan yang selanjutnya ini terapkan material dan teksturnya. Semisal teksturnya kayu ya kita pakai kayu, teksturnya baja kita pakai baja, teksturnya apa kita pakai apa gitu seperti itu. Misalkan di eksterior kita mau pakai batu alam. Nah, itu ada pilihannya teman-teman. Dan juga bisa mengatur pencahayaan dan bisa pilih mode render dan resolusi. Rendernya ini melalui cloud ya teman-teman. Nah, jadi ada best practice-nya nih. Jadi yang pertama itu gunakan material yang detail pada elemen utama. Terus komunikasikan juga pencahayaan natural dengan lampu interior. Terus pilih sudut kamera yang profesional, yang proporsional. Maaf. Jadi teman-teman nggak perlu mengatur sudut angle kamera kalau misalkan memang teman-teman masih kesulitan untuk mengatur, itu nanti di Kohom ada pilihannya. Mau sudut yang perspektif mata burung atau perspektif mata manusia yang seperti di arsitektur itu ada pilihannya. Terus juga hindari furnitur yang kebanyakan berlebihan gitu. Jadi kalau berlebihan nanti ujung-ujungnya berat untuk merender seperti itu. Terus juga lakukan render preview. Jadi nanti sebelum render itu ada previewnya dulu. Dan kesimpulannya ini AI enhancement dan cloud rendering di Kohom ini memungkinkan visual interior yang realistis, cepat, dan siap untuk presentasi profesional. Desain interior dan outdoor space nih. Jadi hasilnya nanti seperti ini, before dan after. Ini saya full menggunakan Kohom. Saya tidak mengimport library dari SketchUp maupun yang lainnya. Jadi saya full menggunakan yang ada di Kohom. Keunggulannya ini yang pertama library elemen outdoor lengkap seperti ingin menambahkan vegetasi, pohonnya tuh mau yang kayak gimana itu udah ada. Terus mau nambahin atap, terus nambahin lighting, eh, kendaraan, jalan raya, rumput, itu ada ya teman-teman. Dan juga renderingnya itu berbasis cloud. Terus pengaturan sunlight dan outdoor lighting yang realistis. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, bisa ditaruh di kolom chat ya, di public chat. Teman-teman bisa bertanya jika ada yang ingin ditanya. Terima kasih untuk semuanya. Saya serahkan ke moderator. Ana. Saya serahkan kepada Ana untuk melanjutkan sesi moderator.
Baik, terima kasih kepada Ibu Sabrina. Gimana teman-teman, materi yang dipaparkan oleh Ibu Sabrina sangat bermanfaat ya. Sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, ada sedikit informasi tambahan nih buat teman-teman. APRI secara rutin itu menyelenggarakan webinar, diskusi keilmuan, serta program peningkatan kompetensi dan sertifikasi yang dapat diikuti oleh para anggotanya. Dengan bergabung sebagai anggota APRI, teman-teman bisa mendapatkan banyak benefit, mulai dari akses ke webinar bahkan bisa menjadi narasumber dalam webinar tersebut dan diskusi yang relevan dengan kebutuhan industri, lalu memperluas jejaring profesional lintas bidang hingga kesempatan mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Kalau teman-teman berminat gabung jadi anggota APRI, informasi keanggotaannya bisa langsung dicek di website apri-id.org yang sudah saya masukkan di kolom chat linknya, atau teman-teman bisa screenshot bagian slide yang sudah saya tayangkan ya. Nanti kalau masih bingung, tim APRI juga siap bantu proses pendaftarannya. Hubungi yang ada nomor yang tertera di slide. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Ibu Sabrina untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Ibu Ana atas pemaparannya. Apakah ada yang ingin bertanya dari sesi kolom komentar? Itu sepertinya belum ada ya. Mungkin ditunggu 5 menit dulu, Bu. Oh iya, Ibu Ana, terima kasih. Baik, ada pertanyaan dari akun yang bernama Bemli. Dia bertanya, apakah aplikasi ini, Kohom ini bisa digunakan di bidang lain, semisal manufaktur? Karena Bemli ini masih baru tahu aplikasi ini. Jadi saya juga baru menggunakan Kohom. Jadi Kohom ini memang khusus untuk arsitektur. Jadi khusus untuk desain yang simpel-simpel aja. Kalau untuk ke bidang manufaktur itu sepertinya agak belum ya, belum dan belum bisa seperti itu. Jadi jika ingin ke bidang manufaktur yang lebih lengkap itu bisa menggunakan aplikasi lain seperti Revit dan AutoCAD dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, Kohom ini lebih ke presentasi ke klien secara singkat, secara cepat gitu. Jadi renderingnya bisa cepat secara maksimal. Kalau untuk layout pabrik ya, layout pabrik itu kan terlalu besar ya. Saya belum pernah mencoba, tapi jika memang eh, saudara Bemli ini ingin mencoba, bisa dicoba dulu seperti itu. Tapi untuk fitur-fiturnya ini kayak library-nya itu kebanyakan memang untuk rumah-rumah, rumah biasa, rumah ataupun kantor seperti itu. Kalau untuk layout pabrik yang ada nih template-nya, layout pabrik itu tuh nggak ada. Jadi lebih ke living room, terus bathroom, kitchen gitu. Jadi emang ini tuh lebih ke desain rumah secara cepat seperti itu, Bemli. Terima kasih sudah bertanya. Maaf jika memang ada penjelasan dari saya yang kurang seperti itu. Terima kasih.
Sambil menunggu pertanyaan lain, teman-teman bisa mengisi form course yang sudah saya input ke public chat. Sambil menunggu pertanyaan dari peserta lain. Jika ada yang ingin bertanya, bisa ditaruh di kolom chat ya, teman-teman. Sambil teman-teman bisa mengisi course yang sudah saya input linknya di kolom chat. Baik, teman-teman, jika memang tidak ada pertanyaan lain, untuk pengisian course-nya itu agar pengerjaannya bisa lebih maksimal, sinyalnya bagus, maka webinar malam ini saya tutup ya, agar kalian bisa fokus mengerjakan course-nya. Jika memang nanti ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, teman-teman bisa langsung tanya ke Mbak Ana di sini nanti, ke Apri, seperti itu. Eh, Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk join pada webinar malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Ana. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Sabrina atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat dan aplikatif tentunya ya. Semoga materi hari ini bisa jadi bekal dan referensi buat teman-teman semua. Terima kasih juga buat seluruh peserta yang sudah stay dari awal sampai akhir nih dan ikut aktif di sesi diskusi.
By the way, untuk teman-teman yang bertanya terkait sertifikat, sertifikat keikutsertaan akan dibagikan kepada peserta yang telah mengikuti webinar sesuai ketentuan. Informasi teknis terkait sertifikat akan disampaikan melalui Instagram story highlightnya Apri, yaitu akunnya @apri.official.id, atau nanti akan saya tulis di kolom chat ya teman-teman. Selain itu, kami juga mohon kesediaan teman-teman untuk mengisi kuesioner sebelum klaim sertifikatnya. Masukan dari teman-teman itu sangat berarti buat peningkatan kualitas kegiatan APRI ke depannya. Sebagai penutup, kami kembali mengajak teman-teman untuk bergabung bersama APRI, Asosiasi Profesi Rekayasa dan Industri. Informasi lengkap terkait keanggotaan dan kegiatan APRI bisa diakses melalui apri-id.org. Saya Ana, selaku moderator, mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika selama memandu acara terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.